Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Marcelus Carolus Dobi. Saat ini saya membimbing di SMP Negeri 9 Palu. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru kategori 1 tahun 2023. Saat ini saya akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan di siklus 1 dengan layanan konflik individual, pendekatan konflik behavior, teknik modeling simbolik dengan masalah perilaku bullying. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo Mariana, silakan duduk ya dengan nyaman ya. Selamat pagi Farel. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini Farel? Sehat. Belum datang kemari, kegiatannya apa? Saya di kelas Pak, menunggu guru datang ke kelas sembari main dengan teman-teman. Nah, gini Farel, Bapak sengaja mengundang Farel untuk hadir di sini karena ada sesuatu hal yang hendak Bapak akan bahas bersama Farel. Tapi sebelumnya, Bapak mau mengajak Farel untuk berdoa ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang Bapak katakan di awal, ada hal yang perlu Bapak sampaikan. Ini terkait tentang masalah yang kamu alami. Nah, Farel, tapi sebelumnya perlu Bapak jelaskan bahwa layanan konseling adalah suatu upaya yang dilakukan oleh konselor untuk membantu siswa atau konseli agar dapat menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Nah, kalau begitu kita membuat kesepakatan waktu dulu agar layanan konseling lebih berjalan secara efektif. Apakah kamu bersedia mengikuti layanan konseling ini selama 1 kali 40 menit? Iya Pak. Bapak juga perlu menjelaskan tugas Bapak, yaitu sebagai konselor atau guru BK akan membimbingmu untuk dapat menemukan solusi bagi permasalahanmu. Nah, kamu juga perlu tahu apa yang menjadi tugasmu nanti dalam kegiatan konseling ini, di mana Bapak mengharapkan agar kamu dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, agar tujuan dari konseling ini dapat tercapai. Di sini Bapak minta kerjasamanya. Dan Bapak mengharapkan agar kamu bisa menceritakan masalah yang kamu alami secara sukarela, terbuka, dan tanpa adanya paksaan. Nah, selain itu, kamu juga tidak perlu khawatir, karena apapun yang nantinya Farel ceritakan ke Bapak, Bapak tidak akan sampaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Farel. Nah, ini terkait dengan prinsip atau asas BK, yaitu kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, dan kenormatifan. Bapak percaya bahwa pada dasarnya Farel adalah anak yang baik. Dan tentunya hal yang saat ini Farel alami, pastinya Farel ingin menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Benar kan? Apakah Farel siap mengikuti layanan konseling ini? Saya siap Pak. Bapak mendapat laporan nih bahwa kamu sering melakukan perilaku bullying kepada temanmu. Apakah benar demikian? Iya Pak, benar begitu Pak. Bapak ingin mendengarkan sendiri ceritamu terkait masalah bullying itu seperti apa? Dari cerita awalnya Pak, waktu itu awal sekolah, saya melihat teman-teman saya yang membuli teman saya karena memiliki sikap lebay atau sidang bencong, dan itu mempengaruhi saya untuk melakukan hal yang sama dengan teman-teman saya Pak yang sekelas. Oh begitu. Berapa seringkah kamu melakukan perilaku bullying itu kepada temanmu? Sering sih Pak. Pada situasi seperti apa kamu melakukan bullying itu kepada teman? Pada situasi saat teman saya membuli teman saya, mana hati saya menyuruh saya untuk melakukan hal yang sama dengan teman-teman saya. Akhirnya saya melakukan hal yang sama dengan mereka, melakukan hal bullying kepada teman saya itu Pak. Apa yang membuat kamu melakukan bullying kepada teman-teman?
Karena rasa keselnya dia Pak, karena sikap dia yang saya bilang gak baik begitu Pak. Dari mana kamu mempelajari perilaku bullying ini? Dari teman-teman sekelas Pak. Bagaimana pengendalian dirimu sehingga kamu melakukan perilaku bullying itu? Saya mengikuti isi hati saya Pak, jika hati saya mengatakan ini saya lakukan ini Pak. Intinya kalau yang saya melakukan bullying tersebut karena hati saya memaksa saya melakukan itu Pak. Dan juga pengaruh-pengaruh dari teman-teman saya Pak, yang saya melakukan hal tersebut. Bagaimana sih reaksinya temanmu yang kamu bully ketika mengalami perilaku tersebut? Dia merasa sedih mungkin Pak, dan juga takut mungkin. Sedih dan takut. Apakah dia melawan? Dia melawan Pak. Sebelumnya bagaimana hubungannya Farel dengan korban ini? Dari awal memang hubungan kita berdua Pak kurang baik. Apakah ada yang mempengaruhi sehingga Farel melakukan perilaku bullying? Mempengaruhi saya karena saya sudah mengontrol diri juga, dan juga pengaruh-pengaruh teman-teman sekelas saya Pak. Akhirnya saya melakukan bullying tersebut pada teman saya yang lebih lemah, dan juga yang saya katakan tadi yang main baik tadi Pak. Oh gitu, berarti tadi Farel katakan karena kurangnya kontrol diri, ya, sehingga Farel mudah terpengaruh oleh teman di sekitar. Iya Pak. Benar demikian. Iya Pak. Nah, berarti Bapak bisa menarik suatu akar masalah dari Farel bahwa Farel melakukan tindakan bullying ini karena kurangnya kontrol diri, ya, atau self control. Nah, ini dikarenakan tadi pengaruh teman-teman, sehingga Farel melakukan perilaku bullying kepada temanmu itu. Nah, kita sudah mendapat ini akar masalahnya. Bagaimanakah Farel memandang atau melihat permasalahan yang Farel alami seperti apa? Perasaan saya Pak, saya sebenarnya agak merasa bersalah dan juga agak menyesal melakukan hal tersebut Pak. Berarti Farel sebenarnya sadar ya, bahwa apa yang Farel lakukan ini salah. Nah, sekarang apa sih yang Farel inginkan dari pertemuan ini seperti apa? Yang saya inginkan dari pertemuan ini yaitu saya mampu mengontrol diri saya lagi, dan juga mampu mengembangkan diri saya lebih baik Pak. Adakah yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tujuan tersebut? Hambatan saya karena pengaruh teman yang terus memaksa saya, dan juga paksaan hati saya yang ingin saya terus melakukan hal tersebut Pak. Adakah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi perilaku bullying? Yang saya ingin lakukan, saya ingin meminta maaf terutama, dan juga saya ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan dia Pak. Oke, langkahnya pertama kamu meminta maaf, Ya Pak. terus menjalin hubungan. Lebih dekat. Nah, bagaimana tadi kalau misalnya ada teman yang mempengaruhimu lagi? Saya dengan tegas ingin menolaknya Pak. Melihat dari permasalahan yang Farel alami, Bapak akan menggunakan teknik ya, dalam konseling ini, yaitu modeling simbolik. Nah, sebentar Bapak akan putarkan video, ya, sehingga dari video itu ada hal-hal yang bisa Farel pelajari. Ya, Bapak akan menayangkan ya video. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Jono dan Brengki mengerti kesalahan mereka dan meminta maaf. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Tadi sudah menonton video tentang apa videonya? Tentang perundungan Pak. Bagaimana videonya tadi? Bagus sih Pak, dengan integrasi. Apa yang bisa kamu pelajari dari video tadi? Yang saya dapat pelajari dari video itu bahwa perundungan itu tidak baik, karena itu dapat membuat orang lain sedih atau merasa takut. Itu yang dapat pelajari Pak. Membuat orang lain merasa
bukan merugikan orang lain gitu. Dari video tadi, tingkah laku apa yang hendaknya kamu ubah? Belakang saya coba adalah perilaku bullying saya Pak, dan juga diri saya sendiri karena saya merasa bersalah. Sikap seperti apa yang kamu lakukan kepada temanmu yang kamu telah bullying? Jika masih ingin lakukan, terutama saya ingin minta maaf kepada dia, Oke. dia Pak, dan juga menjalin hubungan lebih dekat dengan dia Pak. Menjalin hubungan yang lebih dekat dengan dia, ya Ya. Pak. Terus bagaimana tadi kalau ada temanmu yang mengaruhi kamu di melakukan bullying? Jika yang pengaruhi lagi Pak, saya ingin bilang kepada mereka bahwa saya ingin melakukan hal yang sama lagi Pak. Ya, berarti kamu sudah merumuskan beberapa langkah, ya. Pertama, minta maaf. Yang kedua, Menjalin hubungan yang menjalin hubungan. Yang ketiga, menolak dengan tegas tawaran teman. menolak dengan tegas, ya. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari teman. Untuk mengukur perilakumu tersebut, Bapak akan meminta Farel untuk mengisi kontrak perilaku dan mengerjakan LKPD. Ini ada kontrak perilaku, silakan dikerjakan Farel. Farel sudah membuat ini kontrak perilaku ini. Harapannya bahwa Farel dapat melaksanakannya dengan baik, ya. Jika nanti perilakumu berhasil, apa yang kamu harapkan atau inginkan? Yang saya inginkan saya dapat dimaafkan dan juga dapat berteman baik dengan dia Pak. Yang kedua yang saya inginkan adalah saya dipandang baik oleh orang-orang sekitar. Dan yang ketiga, saya tidak ingin itu saya dipanggil Pak. Tapi misalkan nih Farel, usaha yang Farel lakukan tidak berhasil, apa yang akan kamu lakukan sebagai konsekuensi? Saya siap melakukan apapun Pak, yang seperti membersihkan ruangan mereka hingga bersih untuk 3 hari ke depan Pak. Nah, Farel, jika perubahan tingkah lakunya Farel nanti menetap, Bapak akan memberikan Farel nanti buku tulis. Gunanya apa? Supaya Farel lebih semangat lagi, fokus pada kegiatan-kegiatan yang positif. Ini sebagai apresiasi karena Farel sungguh-sungguh mau melaksanakan komitmen dengan penuh tanggung jawab. Namun, bila usahanya Farel tidak berhasil atau gagal, maka ya konsekuensinya seperti yang Farel katakan tadi, yaitu membersihkan ruangan BK. Apakah kamu setuju? Setuju Pak. Bapak sangat mendukung ya, niatnya Farel untuk berubah, dan Bapak mengharapkan bahwa Farel sungguh-sungguh melaksanakan usaha-usaha yang Farel niatkan tadi. Nah, dari pertemuan konseling ini, apa yang dapat Farel simpulkan? Yang saya dapat simpulkan dari pertemuan ini dan dari video yang saya nonton tadi, bahwa bullying atau perundangan itu tidak baik dan dapat merugikan diri saya maupun diri orang lain. Dan juga dari sini saya belajar untuk mengontrol diri saya untuk menjadi lebih baik, dan juga untuk yang ini kita maaf kepada korban yang pernah saya bully Pak. Bagus sekali ya. Bagaimana perasaannya Farel setelah mengikuti layanan konseling ini? Saya merasa senang dan termotivasi karena pertemuan ini saya juga dapat belajar apa buruknya bullying. Untuk mengevaluasi upaya yang kamu lakukan, maka Bapak akan ingin bertemu lagi dengan Farel pada kegiatan minggu depan. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia Pak. Bapak mengapresiasi ya kehadiranmu saat ini. Farel sudah sangat terbuka menceritakan masalahnya secara bertanggung jawab. Bahkan Farel mampu merumuskan usaha-usaha ya, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi Farel, kita dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu, pertemuan ini Bapak akan akhiri. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, kita berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini dalam layanan konseling individual. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang. Siang. Oke, baik ya. Selamat lanjutkan aktivitasnya Farel ya.